wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azakumullah jami'an. Nuwasil qira'atana ala kitabi Asyraf Qawaid fil Istiqamah. Kita akan lanjutkan lagi bacaan kita terhadap kitab 10 kaidah di dalam menggapai istiqamah, ya. Sekali lagi ana selalu ulangi kepada antum bahwasanya ini adalah kitab yang sangat penting untuk dipahami. Karena istiqamah itu harga mati, ya ikhwan ya. Istiqamah adalah harga mati. Seorang itu dituntut di dalam agama Islam untuk selalu beristiqamah dimanapun dan kapanpun. Oleh karenanya harus dipahami, dihafalkan setiap kaidah yang telah kita pelajari. Ya. Diulang-ulang. Kita masih masuk kaidah yang keempat. Al-qaidatu rabi'ah, kaidah yang keempat. Apa kemarin kaidah yang keempat? Istiqamah itu yang dituntut oleh syariat adalah as-sadad. Apa artinya sadad kemarin? Iya, istiqamah yang sempurna. Istiqamah yang dia tepat sasaran, ya, sesuai dengan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Nah, itu istiqamah yang dituntut. Kalau nggak mampu untuk beristiqamah dengan model demikian, maka kita harus muqarabah. Muqarabah itu mendekati daripada target. Ya, mendekati daripada apa? Target sasarannya. Nah, ya kurang lebih 90% misalkan gitu ya. Kita akan jelaskan nanti lagi insyaallah. Fal abdu matlubun minhu an yujahida nafsa ala an yusiba sadad. Maka seorang hamba itu dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermujahadah, untuk berjihad, untuk melawan dirinya supaya dirinya sanggup menggapai yang namanya sadad. Wa nusiba hadiyan Nabi SAW wa nahja wa sulukah. Dia juga dituntut untuk bermujahadah melawan dirinya supaya dia betul-betul tepat di dalam mengikuti petunjuk dan jalan Nabi SAW. Naam, demikian pula apa? Harus demikian. Harus dia bermujahadah. Fa illam yatamakkan fa alaihi bil muqarabah. Kalau dia tidak sanggup untuk melakukan as-sadad fil istiqamah, maka wajib bagi dia untuk muqarabah. Nah, ya wajib bagi dia untuk apa? Muqarabah. Ya, umpamanya apa? Terkadang kita ingin totalitas dalam istiqamah itu apa? Susah. Kita udah berusaha semaksimal mungkin supaya istiqamah, ternyata kita apa? Dosa. Ya, dosa. Imma kita meninggalkan perintah Allah atau kita mengerjakan larangan yang Allah larang. Itu. Dan ketika kita berdosa atau ketika kita tidak sanggup untuk sadar disebabkan adanya maksiat yang kita lakukan, maka bukan berarti kita setelah itu apa? Berhujjah dengan maksiat, bukan. Ya, udahlah kita mah emang nggak sanggup untuk istiqomah yang maksimal. Ya, kita mah ala kadarnya aja, enggak. Ya, wajib bagi dia untuk terus berusaha. Dan wajib bagi dia kalau belum bisa sadar untuk muqarabah. Untuk apa? Muqarabah. Jangan sampai dia apa? Kullu bani Adam khata'un. Ya Ustaz, setiap orang itu dosa. Betul. Setiap orang dosa. Kita berarti tidak mungkin Ustaz lurus. Betul. Itu betul. Ya Ustaz, ya kita kan janganlah antum ngomelin anak kalau salah Ustaz. Kan setiap orang itu dosa, ya gitu kan. Setiap orang pasti salah kan. Ya, antum udah dengar Ustaz, kullu bani Adam khata'. Setiap orang itu salah. Dengar anak, paham. Tapi
apakah kesalahan itu untuk hadis ini apakah hadis ini yang menunjukkan kita itu sering salah, ya, sering berdosa, itu ditunjukkan untuk kita berhujjah atas dosa kita atau untuk bermuhasabah diri? Bermuhasabah. Ya Ustaz, antum udah dengar Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kamu tuh salah siang dan malam. Wajarlah kalau kita salah siang malam. Ini bukan untuk itu, ikhwan. Hadis yang demikian modelnya tuh untuk muhasabah diri, bukan untuk berhujjah. Sehingga kita tidak mengejar yang namanya istiqamah dengan totalitas. Sehingga kita tidak mengejar muqarabah, ya, jangankan muqarabah dikejar, jangankan sadat gitu ya, muqarabah aja Anda dikejar. Allah musta'an. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Ini kalau kita lihat ayat ini, na'am barakallahu fikum, sangat ada yang mengganjal, ya. Kok bisa-bisanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu istiqomah dan taat di atas agamanya, setelah itu Allah perintahkan kita untuk istighfar juga? Ini maksudnya apa? Ya, kan kita kan disuruh untuk apa? Istiqomah. Ketika kita istiqomah, istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, wa dzikrul istighfari ba'dal amri bil istiqamah fihi isyaratun ila annal abda la budda lahu min taqsirin mahma jahada nafsa 'alal istiqamah. Disebutkannya istighfar, dituntut kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah untuk istiqamah, di dalam ayat ini berarti ada isyarat, ikhwan. Ada pesan tersirat. Apa isyaratnya? Bahwasannya seorang hamba ketika dia menuju istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada kurangnya. Ya, seberapa besar usaha yang dia telah lakukan, ya, usaha yang telah dia kerahkan untuk istiqamah, untuk mengejar sadad, pasti ada kurangnya. Ya, makanya kita diperintahkan untuk apa? Istighfar. Maka di sini ikhwan fillah, faedah di antaranya apa? Banyak-banyak istighfar. Bukan berarti setelah ini kita apa? Sengaja, enggak. Ntar kita akan dijelaskan. Insyaallah ntar akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Walihada qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hafidz itu berkata, wa fi qoulihi azza wa jalla fastaqimu wastaghfiruh, atau fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, isyaratun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamatil ma'muri biha. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita, ya, seorang hamba ketika dia berusaha untuk mengerjakan perintah istiqomah, itu pasti ada yang namanya taksir, kurang di dalam diri. Ya, dan pulang di dalam diri ini, ikhwan fillah, bukan kita untuk putus asa. Ya, ini juga apa namanya? Di antara perkara yang dapat membantu kita kalau umpamanya ada bisikan syaitan yang mengatakan kepada kita, udahlah ente nggak sanggup untuk istiqomah, ente tuh kadang dosa, ente tuh suka dosa kayak gitu, dosa, nggak pantas ente tuh berjalan menuju istiqomah. Nah, ikhwan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istighfar, ya, bersamai istiqomah kita dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Fayujbaru dzalika bil istighfaril muqtadi lit-taubah. Maka ketika kita tidak mampu adanya taksir di dalam istiqamah, maka hal tersebut ditutup dengan yang namanya istighfar
yang mana istighfar ini akan memberikan konsekuensi untuk kita bertobat dan kembali istiqomah lagi. Paham ya? Artinya apa? Artinya kita terus berusaha untuk berusaha sadar, tinggalkan segala yang haram. Maksudnya gitu. Kerjakan yang wajib-wajib. Kalau bisa yang sunnah kerjakan. Tapi ketika ada yang namanya ya kekurangan dari kita, ada yang namanya dosa, kita udah berusaha ternyata kita masih terkena dosa, terjatuh dalam maksiat, istighfar, langsung balik lagi, lanjut lagi, terus jalan, ada yang namanya halangan, istighfar, lanjut lagi, gitu. Bukannya nyerah, bukannya kita berhujah dengan halangan tersebut. Istiqomah ini jalan, ikhwan. Istiqomah ila tariqal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi kita sekarang sedang menempuh jalan yang lurus. Ketika antum lagi menempuh perjalanan untuk menuju tempat yang antum tuju, adanya halangan, apakah halangan tersebut membuat antum stop? Lah, kalau antum stop, nggak akan sampai antum. Bismillah, lanjut. Ya, ada halangan, ya udah. Ya, kita lawan, lanjut lagi. Ada halangan, lanjut lagi. Yang namanya perjalanan tidak mungkin tidak ada halangan. Apalagi Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan menciptakan apa? Hidup dan mati. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Siapa dari kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling baik hartanya, yang paling baik amalannya siapa? Nah, dan diuji, ikhwan fillah, akan diuji. Fahuwa kaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Maka ini ya seperti halnya ucapan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Lihat, siapa diberikan wasiat takwa? Mu'adz bin Jabal. Ajib. Ya, ini sahabiyun jalil, sahabat yang sangat apa? Yang sangat mulia. Di antara kemuliaan Mu'adz bin Jabal, di antara perkara yang dapat kita ambil faidah, ya, bahwasanya Mu'adz bin Jabal adalah orang yang mulia. Ya, Mu'adz pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dakwah ke Yaman. Mu'adz dikirim ke Yaman seorang diri, dalam rangka apa? Berdakwah. Unfut la rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-islam fa akhbirhum bima yajibu alaihim. Ajib. Ya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, sesungguhnya kamu nanti akan bertemu dengan suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka dakwah yang paling pertama kali kamu katakan, kamu serukan kepada mereka adalah dakwah tauhid. Tentang la ilaha illallah, tentang konsekuensi tauhid. Ini Mu'adz. Ya. Dan Mu'adz, ya, bersamaan itu tetap diberikan wasiat takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara perkara yang menyedihkan ikhwan fillah, ya, dari Mu'adz ini, ketika Mu'adz diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, qaddarallah, ya, ketika Mu'adz masih di Yaman, Nabi meninggal. Dan Mu'adz tidak ada kesempatan untuk bertemu Nabi SAW lagi. Ini perkara yang sangat menyedihkan, ya, perkara yang sangat, orang yang paling dicintai oleh Mu'adz bin Jabal meninggal dan tidak bertemu lagi. Sedih, kawan. Ya. Dan ini diantara kemuliaan Mu'adz bin Jabal. Nah,
Tapi bersama itu diwasiatkan takwa oleh Nabi SAW. Ketika itu langsung Nabi berikan wasiat berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah amalan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangi amalan buruk tersebut. Artinya apa? Ya, sebertakwa-bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ya yang namanya maksiat itu kita nggak akan bisa lolos. Tapi bukannya berarti sengaja, ikhwan. Ya, pasti. Dan setelah itu apa? Langsung kita beramal baik. Kita taubat artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan melanjutkan lagi, ya, bukan apa? Melanjutkan lagi. Udahlah ya. Udah terlanjur ya, diem-diem main HP nggak apa-apalah, misal contoh gitu ya. Contoh aja gitu. Enggak ya, istiqomah. Lanjut. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa lan yutiqul istiqamah haqqal istiqamah. Kama kharajahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadits Thawban 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira amalikum as-shalah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Dan sungguh Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya manusia itu tidak akan mampu untuk istiqamah dengan istiqamah yang betul-betul maksimal 100%, yang tidak akan ada cacatnya di dalamnya. Hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan, dikeluarkan riwayatnya oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Thawban, bahwasanya Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu, beristiqamahlah kalian kepada Allah, walan tuhsu, kalian tidak akan sanggup untuk ya bisa mengihsa, menghitung daripada ya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang ada. Wa'alamu, dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Tidak ada yang bisa menjaga wudu, atau tidaklah ada yang menjaga wudu melainkan dia adalah orang beriman. Ya, indikasi di antara orang itu memiliki iman, dia itu memiliki yang namanya, atau bagaimana bahasanya gampangnya, ya ketika ada seorang yang dia berusaha menjaga wudunya terus, tidak hanya di dalam sholat, itu merupakan tanda di hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Karena kan kalau umpamanya seorang tidak wudu nih, bermasalah enggak? Selain sholat nih enggak wudu, bermasalah enggak? Enggak, biasa aja. Ya. Orang udah sholat, udah wudu ya enggak masalah ya. Tapi kok bisa-bisanya dia menjaga apa? Wudu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berat, Pak. Dan ini biasa digunakan atau biasa pernah dilakukan oleh sebagian ulama. Di antaranya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, penulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kata beliau, tidaklah saya belajar melainkan saya bersuci, dalam keadaan bersuci. Tidaklah saya mengajar melainkan saya dalam keadaan bersuci. Tidaklah saya menulis melainkan saya dalam keadaan bersuci. Haji Syekhul Islam beliau, Utsman As-Sabuni, ya, penulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Itu kitabnya sangat bermanfaat. Nah, dan dalam Sahihain, di dalam riwayat Ahmad, saddidu wa qaribu. Saddidu, ya, berusahalah untuk sadad. Wa qaribu, kalau nggak bisa, kalau nanti di perjalanan yang namanya
terdapat minus, ya terdapat kekurangan, wa qaribu, dekatkanlah ya dari yang namanya sadad. Wala yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min, sama tadi ya. Dan dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu, ya sama. Fasadad huwa haqiqatul istiqamah, maka sadad adalah hakikat istiqamah. Wa huwa isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Ya, makna sadad adalah apa? Dia adalah tepat pada sasarannya. Ya, betul-betul tepat. Ya, betul-betul sangat pas di dalam seluruh ucapannya, di dalam seluruh amalannya, dan di dalam seluruh tujuan-tujuannya. Kalladzi yarmi ila ghurdin fayusibu. Ya, layaknya seorang yang memanah kepada tujuannya, kepada targetnya, kemudian betul-betul mengenai sasarannya 100%. Na'am barakallah. Ini namanya apa? As-sadad fil istiqamah. Sebagaimana kita kata-kata di ikhwanillah ya, sulit bagi kita untuk mengesah, dan bahkan tidak mungkin ada kita yang dia apa? Ya, bisa betul-betul terus sadar. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yas'alallah as-sadad wal huda. Sudah kita bahas kemarin ya. Dan sungguh Nabi SAW telah memerintahkan Ali untuk meminta kepada Allah yang namanya sadad dan huda. Ya kemarin Ali bin Abi Thalib diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma saddidni, gitu ya. Allahumma saddidni, ya Allah, berikanlah saya yang namanya sadad, wahdini, dan berikan saya hidayah. Kemudian waqala, dan Nabi berkata kepada Ali, udhkur bis sadad tasdidaka sahma wa bil huda hidayata at-tariq. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam berdoa meminta kepada Allah untuk sadad, maka ketika kita sebutkan sadad, di dalam hati kita bayangkan, kita hadirkan ya sadad layaknya anak panah yang mengenai targetnya dengan tepat. Jadi sadatnya kita di dalam istiqamah betul-betul tepat, layaknya anak panah yang mengenai sasaran. Ini juga. Dan juga huda seperti hidayah, ya, seperti hidayah. Maksudnya apa hidayah? Ya, jalan, ya, seperti apa petunjuk ketika kita ingin menempuh suatu jalan. Ya, artinya kalau kita lagi jalan mau nyasar nggak? Tidak mau. Tidak ada orang pengen jalan nyasar, tidak ada. Ya. Antum mau kemana, Ustaz? Ana mau ke Balikpapan misalnya. Oh ya, lewat mana? Biar nggak nyasar. Mesti nanya gitu kan? Itu yang pertama-tama orang tanya. Oh, antum nggak mau nyasar kan? Kalau ada orang nanya gitu gimana? Oh, antum aneh. Ya ada orang yang mau nyasar. Makanya kita ketika minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya menyebutkan hidayah, ya wahdini, ya Allah berikan rasa hidayah, layaknya hidayah suatu petunjuk, ya layaknya jalan yang kita sedang tempuh. Jangan sampai kita nyasar dalam hal tersebut. Nah, wal muqaraba an yusiba ma yakhruju min al-ghardi illa yusiba al-gharad nafsah. Ya, muqarabah itu berarti apa? Dia menepati atau mengenai apa yang mendekati daripada sasarannya. Walaupun apa? Ya tidak mengenai sasaran 100%. Ya seperti anak katakan tadi, 90%. Itu muqarabah namanya. Berarti tidak ada antum berhujjah dengan dalil yang tadi anak katakan, ya. Dulu Ustaz, ya nama emang diciptakan begini kali Ustaz ya. Ya enggak begitu ya, Mas. Ya, usaha dulu. Antum sekarang bisa ngomong kayak gitu karena antum tidak mendapatkan azab apa-apa.
ya, antum tidak mendapatkan siksaan apa-apa, jadi antum enjoy aja, ya. Sebagian orang yang bermaksiat, yang dia tidak mau tobat kepada Allah, ketika dia berhujjah, ya mungkin saya kayak gini, udahlah nggak apa-apa. Dia belum tahu dampak daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Dia udah tahu, tapi dia nggak tahu hakikatnya. Dipikir itu mudah saja begitu. Allahu Akbar. Ya, ana sampaikan kemarin ketika ya kajian di masjid, neraka ikhwan, neraka yang paling rendah, ya nerakanya siapa? Abu Thalib, ya. Nabi meminta, naam, itu azabnya itu jangan syedid. Artinya Abu Thalib ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang paling ringan. Apa azab yang paling ringan? Di bawah kakinya ditaruh yang namanya bara api dari neraka. Ditaruh di bawah sampai mendidih otaknya, kepala yang mendidih. Bayangin ya, itu yang paling ringan. Kita jangan pede masuk yang paling ringan. Ya. Kalau kita banyak dosanya, kita amalan solehnya dikit, nanti kan ditimbang kan amalan itu. Ya, amalan itu ditimbang. Antum sekarang boleh lalai santai-santai boleh sok, tapi nanti tidak ada namanya santai-santai. Ahwalul qiyamah, huru-hara di hari kiamat, itu akan membuat antum menyesal tidak istiqomah di dunia ini. Ya. Sekarang boleh kita santai-santai, boleh kita lalai, boleh yang namanya apa? Udah baca Quran, udah kajian, udah ngaji, ya. Cuma banyak tidur, ada jam kosong tidur, ya. Ada jam habis zuhur jam kosong tidur. Habis asar jam kosong tidur. Waktunya untuk tidur doang. Atau kalau nggak tidur apa? Main. Belajarnya di kelas. Itu pun apa? Akalnya melayang kemana-mana. Lahul mustahil. Udah serius belajar. Boleh kayak gitu, tapi ingat Ikhwan, semua amalan kita akan ditimbang nanti. Antum udah balik belum Rasid? Ya itu ntar antum bertanggung jawab. Ya, antum akan bertanggung jawab. Sebagaimana anak bertanggung jawab. Antum udah balik belum? Udah lah, udah tua semua ini. Udah ada yang belum balik. Ini pertanyaan anak harus dijawab sebenarnya. Kita maksudnya udah tua. Kita udah punya yang namanya tanggung jawab nanti di hari kiamat. Akan dipintakan pertanggungjawaban. Janganlah kita santai-santai. Ya. Istiqomah. Kalau kita udah berusaha sadar, dan bisa ia muqarabah. Walakin akan tetapi, nih ikhwan, bisyarti an yakuna musammiman ala qasdi sadar. Kalau kita memangnya pengen muqarabah, syaratnya apa muqarabah itu? Syaratnya dia harus memiliki tekad yang kuat untuk selalu bisa menggapai yang namanya sadad. Wasobatul ghardi, untuk menggapai yang namanya apa? Bertekad kuat untuk menggapai yang namanya tepat pada sasaran. Ya. Jadi istiqomahnya kamilah. Dia usaha terus, usaha terus. Bukan bermudah-mudahan, bukan apa, udahlah kita mah. La ikhwan. Fatakunu muqarabatuhu an ghairi amdin, maka berarti kesimpulannya muqarabahannya kita sasaran yang kurang tepatnya itu tanpa disengaja, bukan disengaja. Contoh disengaja apa? Udahlah saya mah yang penting udah banyak mengerjain perbuatan wajib, udah banyak meninggalkan dosa, enggak apa-apa lah kali dosa ini mah satu. Enggak apa-apa kali perintah ini mah enggak usah dikerjain, ya, wajibnya cuma wajib gitu doang. Loh, maksudnya? Nah, boleh kayak gitu. Kita harus betul-betul totalitas, ya. Adapun prakteknya nanti, ya seperti yang contohkan tadi di jalan, enggak ada yang tahu kita. Allahu a'lam.
Wa yadullu alaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Hakam bin Hazm. Na'am, al-Kufal. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ini yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW. Innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup untuk beramal. Ya, lan ta'malu, tidak akan beramal, aw lan tutiqu, atau tidak akan sanggup. Kalian tidak akan sanggup untuk mengerjakan apa yang saya perintahkan secara menyeluruh. Walakin tetapi saddidu, ya, wa abshiru, wal ma'na tuqsudut tasdid wal isabah wal istiqamah. Akan tetapi walaupun kita tidak sanggup untuk demikian, kita memiliki di dalam hati yang namanya tasdid. Tujuan supaya apa? Supaya bisa sadar. Tujuan supaya mengenai target dengan betul-betul tepat sasarannya. Ya, istiqamah. Fa innahum law saddadu fil amali kulli lakanu qad fa'alu ma umiru bihi bikulli. Karena mereka seandainya kalau saddadu fil amal, ya, dia betul-betul sadar di dalam amal saja keseluruhan, maka mereka semua telah mengerjakan segala perkara yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Jami' Ulum wal Hikam. Jadi itu ikhwan fillah azakumullah, jami'an kita diperintahkan untuk sadar. Ya, kan tidak bisa terus, ya. Prakteknya walaupun pemain nanti kita, ya, misal gitu ya, ada dosa atau bagaimana, balik lagi langsung fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ingat ayat itu, ya, jangan kita lupakan. Nah, dan bahkan sebagaimana anak katakan, di antara ciri khas orang beriman yaitu apa? Ketika melakukan dosa langsung beristighfar. Karena orang beriman itu sejatinya bukan dia yang tidak pernah berdosa. Enggak ada yang mungkin. Kecuali Nabi SAW. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakirallah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan buruk atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung ingat Allah. Mereka fastaghfiru li dzunubihim, beristighfar dengan dosa-dosa. Walam yusiru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus menerus terhadap apa yang mereka lakukan dari dosa. Ingat Allah, ingat. Lagi istiqomah mengejar sadar, tiba-tiba dosa. Ingat Allah, lanjut lagi istighfar. Begitu ikhwan fillah azakumullah jami'an. Jadi bukan disengaja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum, wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Jazakumullahu khairan katsira. Nas'alullah salamah wa taufiq wal istiqamah wa sadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.